حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Apa tadi itu, Bu? Ibu ambil halaman 38 kalau saya nggak salah. 30. Yang Fathul Izhar apa yang Fathul mana? Izhar. Fathul Izhar, Bu. Oh, Kan Fathul ada tuh Izhar. yang gambar Bapak pakai peci warna biru itu. Oke, saya lagi download bentar. Nah, Ya. Oh, kudu di-download sih toh? iya. Di sini harus Oh, ada. halaman 23, Bu. Oke, Halaman bisa nih. Saya download halaman 18 kok di sininya, halaman 18. Udah kebuka, Bu? Ya, bentar. Ini, aduh, kelihatan ininya deh. Bentar. Jangan, ini WhatsApp-nya. Bentar, ini mana? Nah, ini dia. Halaman 18, Bu. Ya, tentang seksologi ya. Ya, nih bukunya. Halaman berapa tadi? 18. 18, coba. Kalau di sininya 18, iya 18. 18. Iya, Ibu kari scroll terus. 18. Senggama dan waktunya ya. Nah, itu tuh. Ah, betul. Enak hadisnya barang loh. Oh, ke bawah lagi ya, masih bawah lagi ya? Ya, ke bawah, masih bawah lagi, Bu. Berarti di 23, 23. Di 23 ya? Iya, 23. Itu kok kebablasan, Bu udah nomor 30. Ah, tuh. Ini dia. Nah, ini jelas dia. Wacanan, Bu. Ini ngeri ya. Teman-teman ini bisa dibaca ya. Ini dalam pengajaran pesantren ini selalu suka diajarin seperti ini. Ada di ini YouTube kok, Bu, ini. Ya, sumbernya dari YouTube kok. Betul, sumbernya dari Kiai Haji Abdullah Fauzi. Nah, 1. Ini ada berapa sih? 10 ya, Bu? 7. Bawahnya lagi ada itu, Bu. Oh, di sini ada 7 dulu. Ya, coba yang di Barang siapa menyetubui istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir akan hafal Al-Qur'an. Orang kalau nggak belajar Al-Qur'an mana bisa tuh, Bu? Ujuk lahir tiba-tiba hafal Al-Qur'an. Ini ya. Jadi kalau misalnya barang siapa menyetubui istrinya pada malam Jumat, pantasan sunnah Rasul tuh selalu orang pada ini ya, pada sibuk malam Jumat itu ya. Pokoknya supaya itu, Bu, mengumpulkan stamina lah ya biar kuat. Supaya anaknya bisa hafal Quran. Kedua, barang siapa menyetubui istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. Lo kok yo iso ngono lho, Jumat itu bukannya spesial ya. Iya kan? Ini kalau misalnya santri-santrinya dengerin bagaimana ini kayak gini ya. Nah, itu memang diajarkan gitu. Dengerin piye itu memang diajarkan. Bahkan maksudnya itu loh kok. Lah iya. Ada Bu aja ya. Mengajarkan ibu-ibu yang Coba bacakan lagi, Bu. Nomor 3, barang siapa menyetubui istrinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. Lebih ya, Bu. Menyetubui istrinya pada malam Ahad. Ayo, siapa yang iniin malam Minggu, ya anaknya akan terlahir menjadi seorang pencuri atau penganiaya loh. Coba kalau lagi sawatnya lagi kambuh gitu, apa yang suruh nahan dulu terus akhirnya sibuk nyari perempuan di luar gitu. Gimana? Katanya dalam Islam itu suaminya nggak boleh menahan nafsu. Makanya kan betul. Cara menghindari nafsu berpoligami. Nah, istrinya cuma 1 nih misalkan. Terus mau lagi berhubungan, kalau misalnya malam Minggu anaknya nanti kalau lahir jadi seorang pencuri atau penganiaya, ya gimana dong nafsunya? Ya percuma dong program poligami. Ini bertentangan kan sebenarnya. Ini piye tuh Ki? Nah, kan? Dia, Bu. Sekarang 4.
Yang keempat, bacakan Bu, bentangkan. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin atau ridho dengan Kaget keputusan aku takdir malahan. dan ketetapan qada Allah. Loh, Bu, Minggu sudah nggak boleh. Malam Senin ya sudah nggak boleh. Dari Jumat Terus 2 malam hari dulu, Bu. poso iki lho, Pak. Ya, Bu, dari Jumat malam malahan, Bu. Malam Sabtu nggak boleh, malam Minggu nggak boleh. Iya, sik. Ya. Ini kan tadi kan hari Minggu pinter baca Quran ya. Oh iya, Ya. Ding, ini dari dari Jumat malam Sabtu. Malam ini jangan bersetubuh, nanti anaknya jadi apa? Bodoh. Nah, dari malam ini Jumat, terus malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, terus malam Minggu sampai malam Senin nggak boleh loh teman-teman ya. Sedangkan diwacanan wae, Bu. seminggu nek piro, Bu? Seminggu nek pitu tah? Ya pitu. Dadi ini mung siji tok. Berarti boleh seminggu sekali. Saya diwaca, kita belum selanjutnya nih. Barang siapa itu biasanya pada malam Selasa, maka anak-anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada. Oh, berarti harus oleh cuma malam Selasa kalau malam Jumat. Terus oke, lanjut lagi. Barang siapa menyutupi istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. Oh, boleh. Sekarang 7. Barang siapa menyetujui istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Berarti bolehnya malam Rabu, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, Bu. Malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumat. Malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kan malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Oh iya, berarti selebihnya suruh puasa. Ya, atau coba Ibu baca di bawahnya masih istri... banyak, Bu. Ici ake, Bu. Bawahnya lagi, Bu. Oh, ya halaman kan selanjutnya. Dalam waktu seminggu ini toh, seminggu 7 hari loh ini loh, Bu. 7 hari loh. Masih ada hari raya dan segala macam. Coba bacanan. Oke. Belum. Sekarang kebablasan, Bu. Bukan kebablasan itu. Apa iya? Iya. Dia ada. Nah, tuh. Barang siapa menyetujui istrinya di bawah pohon. Itu bacanan ke atas, scroll ke atas. Bu, ini aku ganti mouse lagi. Ya ini ya. Barang siapa menyetujui istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Loh. Ini bisa sih, Bu. Hari raya nggak boleh berhubungan. Terus iki aduh ya opo sih, Bu. Nih barang siapa ngerti toh? Ya teman-teman ya, ini nyimak gak kalian? Jadi barang siapa menyetujui istrinya pada malam hari raya, itu kayak pesta hari rayanya apa aja, Bu? Hari raya Idul Adha, Idul Fitri. 2 itu tah? Hari raya. Enggak 2 itu aja, enggak ada hari raya lain. Apa namanya? Maulid Nabi itu enggak hari raya, itu aja ya? Enggak masuk hari raya. Itu Maulid aja Nabi, yang masuk hari raya. Oh, sunnah ya. Iya. Nah, oke. Terus barang siapa menyetujui istrinya sambil bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu. Loh. Terus kan bisu meneng ngono, Bu. Ibu, kalau berhubungan badan nggak ada omongan sebagaimana ada bisu, diam aja kayak patung gitu ya. Pantas Zulkifli pengennya sama gedebok pisang. Itu Zulkifli kan senangnya sama itu kan, gedebok pisang kan. Nah, makanya pantas, ternyata nggak boleh ngomong. Nanti takut bisu. Oke. 10. Barang siapa menyetujui istrinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. Waduh. Berarti harus terang-terang, kalau perlu tuh pakai lampu Petromax itu loh. Cuman biyen Petromax, Bu. Saiki nek bisa lampu apa yang di atas panggung itu sing terangnya minta ampun. Aku mungkin zaman dulu jadi penyihir semua dong orang-orang nggak ada lampu. Iya kan? Aduh, makin langgena, Bu. Kan listrik baru, zamannya Rasul. Zamannya Rasul ublek gak ono, paling ngobor ya, Bu ya. Iya. Nah itu. Terus lagi yang ke-11. Barang siapa menyetubuhi istrinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. Waduh, ini gampang loh kalau bikin cantik sama ganteng ya, cuma tinggal terangi lampu tok ya kan.
Nah, terus lagi 12. Barang siapa menyutupi istrinya sambil melihat auratnya, aduh kayak di dalam kurung ini segala loh Bu Ilo ya. Ini. Maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya. Lah gak oleh ndelok iku niku piye? Ya apa, Bu? Barang siapa itu istrinya sambil melihat auratnya enggak boleh, Bu. Anaknya terlahir ya, akan kan buta mata. Katanya situ gimana? Dan terangnya menyetujui sambil melihat auratnya vagina, maka anak terakhir akan buta mata dan buta hatinya. Ini salah melepuh ya, Bu. salah melepuh. Apa? Aduh. Tiba melepuh neng iro apa neng laping piye coba. Mau naik kuping kan kayak untuk nyawang toh. Aduh, ya nenek wae belajar tuh. Mana kayak guyu. Ya, ke-13 ya. Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terakhir akan terbunuh karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon. Loh, itu Isa iki. Nabi Isa iki. Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang bisa berbuah, pohon korma. Aku nangis. Nabi Isa gue. Nabi Isa iki loh. Iki Nabi Isa malah ngene lho. Loh, ya apa itu tenan iki lho, coba dibaca mana ya. Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon. Lah iku pas waktu Nabi Isa mau melahirkan suruh digoyang-goyang itu pohonnya, Bu. Rontok injegloki iku lah. Ngibani arek iku kan. Arek iku. Aduh, aku nangis, Bu. Iya nih bani arek iku kan. Nah, iku mulainya. Ini kan Nabi Isa loh iki lho. Nabi Isa kan lahirnya di bawah pohon korma. Lah iku kok iki mah dilarang lho. Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon, lagi menyetubuhi di bawah istri di bawah pohon ngapain gak duwe omah ta? Mbok yang gawe gubuk ngono lho. Aduh, aku kok jadi nangis toh. Nada. Adam dan Hawa di mana ya Bu yang dia bersetubuhnya? Enggak tahu ya di taman gue mau toh. Ini sih siapa nih? Mas Solki katanya channel fitnah katanya. Fitnah. Lu channel kamu ngomong fitnah itu karena kamu itu nggak pernah nyantri. Tuh baca tuh simak itu dalam YouTube Ustadz Jahmu tuh membahas ini, Dul. Iya. Ya, YouTubemu itu YouTube orang Muslim sendiri ya. Ustazah itu membahas soal ini loh yang bahas ini. Kita Fatul Izhar ini. Nah, apalagi kalau pengajaran kayak gini biasain dalam pesantren-pesantren. Ya kamu bukan orang santri protes lagi bilang fitnah. Apanya fitnah? Ya protes sama yang bikin buku. Protes sama yang anu di bikin buku ini. Gitu. Saya sudah pernah kasih YouTube-nya nggak, Bu? Tampilkan, Bu. Sedikit aja. Saya mana ya Ibu ya? Tak share gede ya, tak share balik ya. Biar teman-teman di live chat tuh tahu. Mantap kalau di share. Kita nggak bohong. Ya. Inilah orang kalau kehidupan keagamaannya selalu hanya sibuk dengan bahasa Arab, maka kalau ada data yang kita tunjukkan itu selalu terkaget-kaget kan saya bilang. Nah, ini Bu saya kasih. Ya, YouTube-nya kita pakai sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti take down pula kita. Ya. Dia akan pamerkan buku Fatul Izhar yang tipis itu, Bu. Oh, ini ya. Ya. Oke. Biar kita tidak bisa saya share screen ya. Dari ini, Bu. Apa maksud kalian membaca sambil ketawa lah yang guyu? Lah guyu lucu kok ya orang guyu lho. Lucu masa ngempet guyu. Emang guyu tidak diperbolehkan. Ani Bu, mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini harus dibuang. Kita itu harus menjaga akan Izhar, Bu. Agak mundur dikit. Pada ya'tiha wahiyya barikatun
li'anna dzalika yashuqqu 'alaiha. Di sini dikatakan jangan menyetubuhi istri dengan posisi berlutut. Karena itu bisa memberatkan sang istri. Au 'ala janbiha. Jangan bersetubuh dengan berlutut, nanti memberatkan istri. Maksudnya ditindas kalau lututnya ya sakit toh ya, bukan cuma hanya berat. Lah Bu Fatimah, Bu Fatimah, agak mundur sedikit Bu, biar orang tahu yang dibaca kitab sama si ibu ini, si ustazah ini kitab apa, biar kita tidak dicap bohong ya. Ini sih sebetulnya berhubungan di video saya yang sebelumnya ya. Di video saya yang sebelumnya saya pernah menerangkan rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang akan saya baca di dalam referensi kitab ini sih sebetulnya berhubungan di video saya yang sebelumnya ya. Di video saya yang sebelumnya saya pernah menerangkan bagaimana tata krama kita melakukan berhubungan intim. Nah itu dikatakan di pembahasan sebelumnya itu ada 3 dan sekarang saya akan membahas yang kedua. Wasaniyatu yang kedua ya di dalam adab-adaban jima'i itu adalah mura'atu halal jima'i. Kita itu harus menjaga akan waktu berjima'. Fala ya'tiha wahiyya barikatun li'anna dzalika yashuqqu 'alaiha. Di sini dikatakan jangan menyetubuhi istri dengan posisi berlutut. Karena itu bisa memberatkan sang istri. Nah ini kita potong biar nggak kena copyright. Nah ini saya agak sedikit bingung nih Bu. Katanya kalau berhubungan intim nggak boleh dalam keadaan berlutut. Lurus tok ngono Bu. Gini. Posisi berlututnya tuh coba Ibu dengarkan dulu Bu. Dijelaskan enggak sama dia? Nah si Brekele si Kadrun tadi mana tadi? Bilang kita nggak boleh ketawa. Lah lucu kok nggak boleh ketawa. Lambe-lambeku dhewe kok niku sing aneh. Kuping-kupingku dhewe sing krungu kok. Mata-mataku dhewe sing roh kok. Ya apa sih? Kita dengar lagi. Au 'ala janbiha li'anna dzalika yurisu waj'alha sirati wa la yaj'alha fawqahu li'anna dzalika yurisul i'tiqari. Ini nih, dia bilang kata nih. Sungguh di mana-mana katanya ada fitnah. Nih. Sungguh syaitan ada di mana-mana, fitnah akhir zaman. Nah, ini nih. Si bergedul kamu masuk aja Dol, kalau enggak Dol. Kamu ajarin orang Islam bertausiah coba di sini. Tapi kalau bertausiah cuma membe mulut doang ya enggak laku. Kamu ngomong harus sesuai data. Kecap berani itu nomor 1 selalu tak Bu. Kasih mulainya masuk ke sini kalau berani ngomong kamu. Enggak punya ilmu sok-sokan dikit-dikit merasa difitnah akhir zaman. Iki protesan iki lho. Wong iki lho protesan. Iki sapa iki areke iki lho? Raine roh to kok. Golek ono. Nah, ngomong fitnah dasar menungso iki matane nang ndi gitu ya. Kemudian kurang baik nih kalau melakukan berhubungan intim sambil miring gitu ya. Sambil miring karena itu bisa mengakibatkan sakit pinggang. Dan juga jangan memposisikan perempuan. Di-pause dulu Bu. Ini Mbak Sul ini bilang maksud ketawanya buat apa? Lah harus ketawa katanya. Loh lucu kok gak boleh ketawa lu. Cangkem gak boleh ketawa lu. Maksudnya apa? Ya lucu dah, justru itulah agama yang lucu seperti ini yang kamu anggap sempurna. Orang mau dapat hidayah gimana, Dol? Kalau mau baca kitabmu aja mempelajari gak boleh. Gak boleh. Ya, terus orang ketawa gak boleh. Baca. Nah, sekarang gini Bu, lucu. Ketawa lah. Lah, sekarang gini, ustadz-ustadznya atau ustazahnya kalau mereka misalnya khotbah gitu ceramah, terus ada yang ketawa. Jemaahnya ketawa. Terus lain tuh. Terus mentang-mentang kami yang Kristen ini enggak boleh ketawa. Ngono. Oh, primitif iku. Ajaran primitif jenenge itu. Wah, primitif Ibu, primitif saking begedul. Otaknya jadul. Kayak jadul.
Biasa aja kali bacanya. Kita di atas baca, suami. Kita mendengarkan, karena Pak. Itu bisa mengakibatkan kencing batu. Hah? Apa? Balik nih, Siti. Bal mustalqiyatan, kurang baik nih kalau melakukan berhubungan intim sambil apa ini ya, miring gitu ya, sambil miring, karena itu bisa mengakibatkan sakit pinggang. Dan juga jangan memposisikan perempuan di atas suami, karena itu bisa mengakibatkan kencing batu. Alah munafik tekono si iku tuh. Si yang BP si siapa itu? Si siapa yang lagi ngetren waktu kapan tuh, Bu? Kenapa, Bu? Sama si katanya Mahabib. Apa iya orang gini hari gitu loh, masa hubungan cuma hanya pasif-pasif tuh murep ngono tok. Yo gak enak murep ngono tok nang rumah. Aduh. Bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha, tetapi bagusnya sang istri ini terlentang gitu ya, sambil mengangkat kedua kakinya. Fa innahu ahsanu hayatul jima'i, karena posisi ini adalah posisi yang dikatakan paling terbaik. Seperti itu ya. Oke, saya terangkan ini dulu sedikit ya. Kayak ngene ngarani Bebel iki lho kita porno, Bebel lho kita porno. Lah wong Mbak Yuni saja ini dia baca ini santai loh, udah biasa loh dia loh. Ini porno banget buat kami gitu loh. Lah iya. Jadi barusan ini dikatakan, oh berarti ini posisi ya, akan menerangkan akan posisi bercinta nih. Jadi kalau menurut ulama yang mengarang ini kitab Fathul Izar, bahwa kalau misalkan sang istri menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, ini kalau menurut saya sih ini kayaknya posisi doggy style nih ini. Ya. Jangan disebut, Kik. Aduh. Ini apaan ini? Ini porno banget tahu gak sih? Makanya istilahnya kalau di India, Bu, namanya kan Kitab Kama Sutra, Bu. Dulu sampai ada filmnya kan dulu. Iya, makanya nih. Ini belakangnya Arab. Oh, yang ngomong ustazah pakai hijab ya kan? Dia ngejelasin. Ini kan kitab Fathul Izar ini kayak gini, Bu, tipis, tapi dia ada 12 jilid kalau saya nggak salah, 12 kalau nggak salah. Lah iya kayak gini loh. Gimana itunya, kenapa kasus akhir-akhir ini ya banyak santri-santrinya sampai diperkosa. Udah gitu bukan cuma hanya satu santri gitu. Banyak banget gitu santri-santri yang jadi korban, banyak banget. Ternyata memang di dalam pesantren diajarin kayak gini ya. Gimana nggak makin ngeri. Saya ketemu dengan waktu saya naik Grab ya. Saya ketemu dengan sopir Grabnya kebetulan perempuan. Nah dia bilang katanya dia nggak mau menyekolahkan anaknya di pesantren, padahal juga muslim. Saya bilang kenapa Bu? Ngeri sekarang ajarannya aneh-aneh katanya. Terus udah gitu banyak kejadian yang aneh-aneh kayak gitu kan. Jadi mungkin yang maksudnya seperti itu kali ya. Iya. Ajarannya. Iya, sekarang kalau belajar kayak gini, maaf ngomong, paribasa niki siapa sih yang nggak connect nih bahasa anak sekarang ya kan? Nah, pasti kan dalam hal membahas ini pasti kan membayangkan, berfantasi, ngono loh Bu. Kayak si Ustazah ini kan sampai dia bilang, oh berarti yang dimaksud dengan bercinta dengan cara berlutut itu maksudnya adalah doggy style. Berarti dia membayangkan dulu. Membayangkan dulu tadi kan, coba nih kita lihat dari posisi doggy style. Jadi kalau misalkan posisi kita Fathul Izar, bahwa kalau misalkan sang istri menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, ini kalau menurut saya sih ini kayaknya posisi doggy style nih ini. Posisi doggy style. Jadi kalau misalkan posisi istrinya itu seperti berlutut, maksud di sini adalah seperti yang bersujud dan suaminya itu ada di belakang. Gitu. Kalau yang menurut pengarang ini kitab Fathul Izar, posisi ini sebetulnya kurang baik. Kenapa kurang baik? Dikarenakan dikhawatirkan nanti akan memberatkan bagi sang istri. Artinya biasanya sih sang istri itu kurang menyukai akan posisi ini. Jadi dikhawatirkan menurut ulama ini akan memberatkan bagi sang istri. Sebetulnya sih hanya itu aja. Tetapi bagaimana kalau misalkan justru karena maaf ya.
Justru Ustaznya seneng. Karena memang sih bagi yang belum pernah di dalam melakukan berhubungan intim posisi doggy style ini, kebanyakan sih wanita itu kurang menyukai. Karena biasanya kalau yang tidak terbiasa akan agak sedikit rasa agak sedikit kurang nyaman lah di vaginanya, seperti itu. Tetapi ketika saya beberapa lah ngobrol gitu dengan para perempuan gitu, para istri, kalau yang memang melakukannya itu udah terbiasa, nggak ada tuh rasa sakit itu, karena memang udah biasa melakukannya. Oh, ternyata Ibu Ustazah sering ngobrol Bu sesama perempuan ngomongin soal ini. Lah, bukankah hadis mengatakan tidak boleh menceritakan setelah kamu bersetubuh dengan suamimu, nggak boleh menceritakan pada orang lain, kan gitu ada hadisnya. Nah iya lah, iki kok dia malah masalahnya kok malah justru dia ngomong sama perempuan-perempuan lain Bu soal ini yang tadi model doggy style katanya, terus apa namanya kalau udah terbiasa katanya nggak apa-apa katanya gitu, nggak sakit katanya gitu. Coba aneh kan ini. Padahal kan hadis kan mengatakan seenak apapun kamu dengan suamimu atau istrimu itu tidak boleh menceritakan pengalaman seksualmu terhadap orang lain. Ada hadisnya Bu Iya makanya. Nah ini dia baru sekarang si Baksul, alhamdulillah Islam agama yang sempurna, sungguh para kafir tidak tidak ingin kebenaran. Ingin kebenaran, cuma masalahnya waneh itu loh Dul. Ini kebenaran masalah aneh. Mulano ketika kita tuh ketawa jangan kamu marah. Masa kita ketawa terus marah? Ya lucu. Lah ngapain hawa nafsu kok jadi ketawa. Iya, yang namanya hubungan seks itu nafsu. Ya namanya nafsu wis guling-guling arep jengking arep nungging kaya apa wis iku enggak masalah wis. Ngono lho. Enggak yang jadi masalah iki menungso satu iki. Sidul tadi mana? Sidul tadi. Kan Sidul tadi. Dul itu. Ustazahmu kan ngomong. Ada berarti ada yang konseling dengan dia masalah seks. Padahal hadis Rasulmu mengatakan seenak apapun, seburuk apapun pasanganmu istri atau suami, dalam hal hubungan jima dengan pasangannya tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Lah ini menceritakan pada ustazah terus piye? Nah, itu menyalahkan khitah Rasul apa tidak? Menyalahi sunnah Rasul apa tidak? Kan gitu loh Dul maksudnya. Si Baksul berjudul tadi tuh mana ngerti dia soal ini Bu. Udah taunya cuma nasi bungkus rame-rame awak dhewe guyu malah kaget dhewe, mesti dia juga nggak tahu. Bilang aja kamu nggak tahu, makanya ini saya rekomendasikan ini loh, saya buktikan tadi. Kita nggak mau nunjukin ustadznya ini gara-gara kamu, ya kita tunjukin deh. Betul gitu loh, karena kita kalau misalnya bicara itu ya memang harus ditunjukkan buktinya. Nah dari awal kita membahas soal surga, ternyata surga di dalam Islam dengan kekristenan itu berbeda. Makanya kalian jangan percaya diri kalian bisa masuk surga. Ternyata surga kalian itu cuma di Taman Eden, ya kan? Makanya berapa kali saya juga bilang, kalian mau kafir-kafirkan orang non-muslim kek, ya kan? Kalian bilang mau ngatain orang Kristen itu masuk neraka kek. Saya udah bilang orang Kristen itu punya surga sendiri, punya jalan sendiri, punya Tuhan sendiri, nggak bukan Tuhanmu. Yang kami sembah bukan sesembahanmu gitu loh Dul. Ya, surga yang kami tuju juga bukan surgamu gitu loh Dul. Neraka yang kau bilang itu juga bukan nerakamu gitu loh Dul. Betul. Karena yang memegang kunci maut itu Yesus. Yesus bicara dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 mengatakan apa? Dia yang memegang kunci maut. Jadi nggak usah ngomong-ngomongin soal neraka kepada kami, ya. Kita tahu neraka itu untuk hukuman apa? Orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat atau satu-satunya sirot itu. Ya, satu-satunya jalan itu menuju surga. Nah, itu baru dicemplungin ke neraka. Ya apa kon? Ya Allah, jauhkan hambamu dari fitnah dunia. Kok sih tok iki nyata niki? Yang fitnah ki sopo? Kita tidak memfitnah. Kita cuma membuka isi kitabmu dari imanmu. Kemudian penjelasan sedetail-detailnya dari ustazah ini
Lah salah. Apakah kita salah? Ngono lho, Dul. Coba Dul, kamu mau bantah kami tidak punya data, kami asal ngomong. Kamu bantah aja. Kamu mau masuk? Bantah aja. Berani nggak? Kalau berani saya kasih link nih. Ngecipris tok, tapi tidak ada data. Yo jangan berani-berani masuk ke roomnya Kristen. Kalau orang Kristen dia punya data. Makanya kita buka data dari kitabmu tadi, kemudian didukung lagi dengan video si ustazah ini tadi. Lah salah kami di mana? Nek menurut kami lucu terus tidak boleh guyu. Apakah tertawa sudah tidak diperbolehkan di bumi Indonesia ini? Ya tak takon ya. Ketawa nggak boleh diperbolehkan. Oh tadi wong berhubungan aja harus murep terus melumah tok, nggak oleh jengking, nggak oleh iku kan. Terus ya apa iku ngomong tau tadi juga. Yang tadi Bu, kalau ngomong nanti anaknya jadi apa? Boleh ngomong juga. Katanya ntar bisu anaknya kalau ngomong. Ntar bisu ke anaknya. Iya makanya. Salah kita di mana? Nah tuh, ini hubungannya alhamdulillah zina adalah perbuatan syaitan, jauhkan hambamu ini dari zina. Lah iku justru emang ya opo? Orang nyambung masalah model-modelnya karo zina. Oh zina ya zina ae bagi kita itu kamu punya istri 2 itu kamu sudah berzina gitu loh Dul. Nah, bagi kamu itu suci kan. Nah bagi kami mau dinikahin kek, ya mau pakai ke KUA kek, tetap aja itu tetap zina bagi kami gitu loh. Iya, betul Bu. Lah, kita di sini bukan ngomongin berzina, berjima, bukan berzina. Lah ini kan ngomongin pasangan suami istri. Mau take iku si gundul iku mah enggak ono Bu, nasi bungkus iku. Lah iya, mula kuwi terus nesu nyambung blas. Makanya, itu bukan ngomong perzinahan no. Piye toh. Oke, kita lanjutkan lagi enggak Bu? Lanjutkan lagi enggak? Lanjutkan masalah surga di dalam kitab kita, Bu. Oke, kita ini disudahi ya, stop ya. Terus lari kemana nih kita? Aina idzin qala lahu buturus ha nahnu qad tarakna kull shay likay natba'aka فماذا سيكون لنا